I made you breakfast. There's eggs and toast on. Salam Baraya. Berjumpa kembali bersama Bioskop Tetangga. Senang bisa menjumpai kalian semua. Tentunya di channel yang tepat untuk Baraya yang menyukai kisah-kisah menarik dari sebuah film. Seperti kisah yang akan saya bawakan kali ini, di mana mengisahkan sekelompok remaja yang hendak menikmati keseruan di sebuah pulau di tengah laut. Namun kecelakaan harus mereka alami, membuat mereka harus terdampar di tengah laut, dihadapkan pada sebuah bahaya yang tengah mengancam mereka. Bahaya apa yang sebenarnya tengah mereka hadapi? Yuk push like dulu, dan jika kalian belum subscribe tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi. Dan mari kita lanjut ke dalam ceritanya. Kisah berawal dari sebuah desa kecil di pinggiran pantai. Di sana tinggal seorang gadis cantik bernama Kaya. Kaya yang sudah ditinggal ibunya. Kini ia harus mengurus dan menjaga adiknya yang masih kecil. Good morning, sunshine. How'd you sleep? A full minute and 30 seconds. Okay, yeah, we're getting. Adiknya yang bernama Kit, dia sering bermimpi tentang ibunya. Ia mengungkapkan rasa rindunya pada ibunya itu. She's always gonna be looking out. Namun Kaya meyakinkan adiknya, kalau ibunya sudah tenang di sana, dan akan selalu ada buat mereka. Dad! I made you breakfast. There's eggs and toast on the kitchen. Pada hari itu, Kaya meminta izin ayahnya untuk pergi menemui sahabatnya yang bernama Tessa. You and Tessa treat yourself. I'll see you later. Just don't forget kids insulin. Setelah mendapat izin ayahnya, Kaya pun langsung pergi. Setelah sampai, terlihat Tessa sedang menunggunya. Wait until you see his friend. Okay, I don't need to fix up, Dad. Tessa mengajak Kaya untuk menemui pacar barunya yang bernama Julian yang tak jauh dari sana. But they're really cute. They're Tessa juga mengungkapkan kalau Julian sangat jago bermain jet ski dan ia juga seorang vlogger. Why don't you hold this on it? And it's gonna... Sesampainya di sana, Tessa memperkenalkan Kaya pada Julian dan juga temannya yaitu Sander. Julian, nice to finally meet you. I've heard so much about you. Mostly good stuff. Hello. Hi. You ladies ready for the... Julian lalu mengajak mereka untuk naik jet ski ke sebuah pulau di Bahama. Walau Kaya sedikit ragu, namun Sander meyakinkannya kalau mereka akan kembali sebelum matahari terbenam. be spontaneous. Karena Tessa terus membujuknya, apa boleh buat Kaya akhirnya mengikuti mereka. A little while. Sebelum pergi tak lupa Kaya memberitahu Kit kalau ia akan pulang sedikit terlambat. I love you too. Bye. Come on. Mereka pun akhirnya bersiap untuk pergi. Namun tak lupa Julian merekam kegiatannya itu untuk ia bagi di media sosialnya. Remember kids, Xander and I are professionals, so please. Mereka pun berangkat menaiki 2 jet ski menuju ke pulau di Bahama. Step on it, man. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. I haven't. Let's go. Okay. I'm a hell of a schmoozer. Terlihat Tessa pun begitu senang bisa berdua di tengah laut bersama Julian. You're just so damn delicious. I love coming out here. I could live. Sementara di lain sisi Kaya dan Sander yang masih canggung, mereka pun hanya bisa bercerita tentang kehidupan dan harapannya masing-masing. On a sailboat. Yeah, something about getting from point A to B.
Tak berselang lama mereka menikmati keindahan air yang jernih di sana dengan berenang bersama. Kaya dan Sander yang awalnya canggung, akhirnya mereka pun saling tertarik dan saling sogot. Setelah seharian berada di sana, mereka pun memutuskan untuk kembali. Walau telah diingatkan Tessa untuk tidak terlalu kencang, Juliet yang lihai menggunakan jet ski memacu jet skinya dengan sangat kencang, hingga akhirnya ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Namun di lain sisi, Sander yang tengah memperhatikan Kaya, ia tak memperhatikan jalur di depannya dan menabrak Julian tepat di kepalanya. Kaya dan Sander pun harus terjatuh setelah jet skinya terbalik. Melihat Tessa, Kaya pun lalu menghampirinya sambil mencari keberadaan Julian dan Sander. Melihat Sander tak jauh dari sana, Kaya pun menghampirinya. Sander terlihat robek di kepalanya saat terjatuh, namun Julian tak pernah muncul ke permukaan. Julian! Situasi semakin mencekam saat mereka melihat kedua jet ski yang mereka gunakan satu persatu harus tenggelam ke dasar laut. Mereka pun mencoba untuk mencari pertolongan saat menyadari matahari mulai tenggelam. Namun tanpa mereka sadari, di kedalaman seekor hiu mulai mendekati mereka. Di tengah kebingungan, mereka pun merasa senang saat ada sebuah kapal berlayar tak jauh dari sana. Melihat itu, seorang anak buah kapal bernama Ri memutar kendali dan mendekati mereka. Ri akhirnya berhasil mengevakuasi mereka ke dalam kapalnya. Setelah menjelaskan apa yang menimpa mereka, Kaya meminta Ri untuk bisa menepi ke daratan dan membawa Sander ke rumah sakit. Yeah, sure. I can do that. Tessa lalu masuk menyusul Ri ke dalam kabin untuk meminta air minum. Namun setelah menunggu beberapa lama, Tessa belum juga kembali. Akhirnya Kaya pun mencarinya ke dalam kapal. Tessa? Saat Kaya mencari Tessa, tiba-tiba Ri datang dan mengatakan kalau Tessa sedang di kamar mandi. Tanpa berpikir panjang, Kaya lalu menghampiri Ri untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkan mereka. Lalu Ri mengatakan pada Kaya kalau beruntung ia bisa menemukan mereka karena di sana terdapat ikan buas yang bisa saja memangsanya. Thank you for getting us out of the water. Namun entah apa yang direncanakan,
tiba-tiba Ri mengambil sapu tangan dan membius Kaya. Siapa sebenarnya Ri? Dan apa yang akan ia lakukan pada mereka? Sabar, kita lanjut dulu ceritanya. Malam harinya, setelah Kaya tersadar, ia mendapati sudah berada di ruangan bawah kapal bersama Tessa. Rupanya mereka telah disekap dan dikurung Ri di sana. Terlihat Tessa masih merasakan sakit akibat luka di perutnya. Melihat situasi itu, Kaya lalu mencoba mencari jalan keluar dari sana, namun semua celah telah terkunci. Keesokan harinya, saat Kaya terus mencari cara untuk bisa keluar dari sana, tiba-tiba Ri membuka penutup kabin. Dengan tali pengikat, Ri memberikan mereka makanan dalam sebuah box. Melihat kesempatan itu, Kaya meminta Ri untuk melepaskan mereka dan membawa Tessa dan Sander ke rumah sakit. Namun Ri tak memperdulikan Kaya dan mengatakan padanya kalau dokterlah yang akan datang ke sana. The doctor. Doctor's coming. Please. Please, his name is... Take your food. Melihat Kaya yang terus memaksa, Ri pun mengatakan kalau mereka harus mengikuti perintahnya. Lalu Ri kembali menutup dan mengunci mereka di sana. No, hey! 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 Oh! Stop it! Hey! Hey! Sementara itu di luar, walau mengetahui Sander yang sedang terluka parah, Ri seolah-olah tak memperdulikannya dan membiarkan tergeletak begitu saja. Tak berapa lama, Kaya yang sedang disekap mendengar suara kapal yang datang mendekat. It's a boat. Terlihat sebuah kapal tak jauh dari sana. Setelah kapal itu berhenti, tak berapa lama sebuah sekoci yang dikendarai seorang pria botak merapat ke kapal Ri. Rupanya pria itu adalah seorang dokter yang dihubungi Ri. Jet ski accident. Holding out of the water. Setelah memeriksa Sander, ia pun masuk ke dalam kabin untuk memeriksa Tessa yang sedang terluka. Lie down. Dokter botak lalu menyuruh Tessa untuk berbaring dan memeriksanya. Yeah. It's for the last run. Setelah semua diperiksa, lalu dokter botak itu memberikan Ri sejumlah uang yang ia katakan sebagai uang muka. This is a walk out of Miami. At a high-end club. Rupanya dokter botak yang kini tengah bekerja di sebuah klinik di Miami. Ia terlibat sindikat penjualan organ tubuh. Lalu ia mengatakan kalau saat ini kliniknya banyak dikunjungi pasien-pasien kelas atas yang tengah membutuhkan lever. Untuk itu mereka rela membayar berapapun untuk menyelamatkan nyawa keluarganya. $5,000 each. That's about. Setelah mereka sepakat untuk harga, dokter botak menyuruh Ri untuk mencari lebih banyak lagi orang untuk diambil organ tubuhnya. Setelah kesepakatan terjadi, terlihat dokter botak itu pun bersiap untuk membeda dan mengambil organ tubuh Sander. Sementara itu di dalam kabin, Kaya yang mengintip di celah pintu kabin kini, ia mengetahui bahwa Ri dan dokter botak adalah komplotan penjualan ilegal organ tubuh. Mengetahui hal itu, Kaya dan Tessa semakin ketakutan. I'm so sorry. I'm sorry.
Menyadari dirinya dalam bahaya, tak ingin membuang waktu. Dengan sebatang besi Kaya berusaha untuk membuka lubang kabin. Sementara itu, Dokter Botak yang telah berhasil mengambil liver Sander, ia membuang tubuh Sander ke laut untuk dijadikan santapan ikan hiu. Kembali ke dalam kabin, Kaya yang belum berhasil melarikan diri, ia terlihat lemas sambil meratapi keadaannya. Tak lama Ray dan Dokter Botak datang, lalu membawa Tessa keluar. Other tattoos? Sebelum dibedah, terlihat Dokter Botak memeriksa golongan darah Tessa. Sementara itu di dalam kabin, Tessa yang tak ingin sahabatnya menjadi korban, seolah mendapatkan kekuatan baru. Kaya dengan sekuat tenaga berusaha kembali membuka lubang kabin itu. Alhamdulillah, dengan sisa-sisa kekuatannya, Kaya akhirnya berhasil membuka lubang kabin dan berhasil keluar dari sana. Sementara itu, Dokter Botak telah bersiap membedah tubuh Tessa. Kaya yang melihat bahaya yang dihadapi sahabatnya, dengan sebuah panah ikan ia berusaha menyelamatkannya. Step away from her. What? Dokter Botak berusaha mencegah Kaya, namun tanpa ragu Kaya berhasil membidik si Botak dan menembakkan panah tepat di dadanya. Kaya lalu berusaha membebaskan Tessa, namun si Botak yang terluka terus berusaha mencegahnya dan mencekik Kaya. Saat Kaya terpojok, Tessa yang berhasil melepaskan diri. Dengan sebuah pisau bedah Tessa menikam si Botak hingga tewas. Tak selang berapa lama, Ray yang baru kembali dari kamar mandi, ia terkejut saat melihat Dokter Botak yang berlumuran darah. Menyadari ini ulah Kaya dan juga Tessa, Ray segera melobangi Skoji agar mereka tak bisa melarikan diri. Ray segera naik ke dek atas untuk mencari mereka. Namun Kaya dan Tessa telah berhasil kabur, mereka nekat berenang untuk menuju ke sebuah kapal yang tak jauh dari sana. Ray yang melihat itu segera menyalakan mesin kapal untuk mengejarnya. Namun Kaya telah menyabotase mesin kapal, sehingga Ray tak bisa kemana-mana. Kembali ke Kaya, ia terus berusaha berenang membawa Tessa yang terluka. Come on, Tessa! Come on! The current's too strong. I'm sorry. Namun sayang, Tessa yang sudah tak kuat lagi berenang, dia menyuruh Kaya meninggalkannya di sana. Go! Kaya! Walau hati tak tega, tapi tak ada pilihan lain selain Kaya harus pergi mencari bantuan. Kaya menyuruh Tessa untuk tetap di atas pelampung, dan ia berjanji akan menjemputnya kembali. Semakin lama Kaya berenang semakin dekat kapal itu terlihat. Kaya pun sekuat tenaga ia terus berenang.
Walau terlihat kelelahan, akhirnya Kaya bisa sampai di kapal itu. Kaya masuk ke dalam kapal itu, namun tak seorang pun yang berada di sana. Kaya mencoba menghubungi bantuan dengan radio komunikasi yang berada di sana. Is anyone out there? Mayday, I need help! Panggilan itu diterima oleh penjaga pantai yang langsung menanyakan posisi Kaya. My friend is dead, another one is missing, and... Is there a GPS on board? Penjaga pantai menyuruh Kaya untuk menghidupkan GPS di kapalnya. Namun karena tak ada kunci untuk menghidupkan kapal, petugas pun menyuruh Kaya untuk mencari suara radio di sana. It's a yellow or orange transmitter with an antenna. Namun saat Kaya mencari keberadaan suara radio, tak sengaja ia melihat sebuah laptop yang menyala. Di sana ia melihat begitu banyak foto orang-orang yang diperjualbelikan secara online. You find Beacon? Over. Kaya pun sangat terkejut saat foto dirinya yang diambil dokter botak berada di sana. Rupanya kapal yang ia tumpangi ini adalah milik si dokter botak yang telah membunuh Sander. There's so many others. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya suara radio itu ia temukan di dalam laci penyimpanan. Remove the safety pin. Unbutton is red. Karena tombolnya rusak, akhirnya petugas menyuruh Kaya untuk menenggelamkan alat itu ke dalam air, agar bisa memancarkan sinyal radio yang bisa dideteksi. Namun saat Kaya mau menuju ke tepi kapal, terdengar ada seseorang yang naik ke kapal itu. Benar saja, rupanya Ray berenang menyusul Kaya ke sana. Melihat itu, Kaya segera bersembunyi. Mendengar panggilan radio yang masih terhubung, Ray semakin yakin kalau Kaya berada di sana. Namun Kaya berhasil mengelabui Ray dengan bersembunyi di bawah dek kapal, sementara Ray mencarinya ke atas. Dengan penuh kehati-hatian dan berbekal pistol suar, Kaya lalu segera menuju ke belakang kapal. Namun karena terlalu hati-hati dan lambat, terlihat Ray sudah berada di belakangnya, lalu menangkap Kaya. Namun sungguh sangat mubazir, perut Kaya yang ramping dan seksi harus ditusuk pisau Ray hingga terjatuh. Namun sambil menahan rasa sakit, Kaya menggenggam wajah Ray lalu mendekat dan menembakkan pistol suar tepat di mulut Ray hingga terbakar. Lalu di sisa kekuatannya Kaya berusaha mengambil suara radio yang tak jauh dari sana. Setelah mendapatkan suar itu, Kaya berusaha merangkak mendekati tepian kapal. Setelah dirasa cukup dekat, lalu Kaya melemparkan suar itu. Namun sayangnya suar itu terjatuh tepat di bibir kapal. Kaya yang sudah tak kuat lagi akhirnya pasrah dengan keadaan, lalu ia pun pingsan. Saat malam menuju pagi, beruntung ombak yang cukup tinggi telah menjatuhkan suar itu ke dalam air dan mengaktifkan sinyal posisinya. Menjelang matahari terbit, para petugas segera menuju di mana sinyal itu berada.
Sesampainya di sana, petugas segera mengevakuasi dan memeriksa Kaya. Beruntung Kaya masih bisa bertahan hidup. Lalu segera petugas membawa Kaya ke rumah sakit menggunakan helikopter. Sementara di sisi lain, petugas juga berhasil menemukan Tessa yang masih bertahan di atas pelampung. Setelah berada di daratan, ayah beserta adiknya yang menerima kabar datang untuk menemui Kaya. Mengetahui kalau Tessa berhasil selamat, Kaya terlihat senang bisa bertemu lagi bersama sahabatnya itu. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik cerita ini. Seiring perginya mereka ke rumah sakit, cerita ini pun telah berakhir. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa push like jika kalian suka, subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar Baraya gak ketinggalan kisah-kisah seru terbaru lainnya. Salam buat keluarga tercinta dan sampai jumpa lagi.